Ternyata pernyataan saya yang mengatakan kalau timnas Indonesia akan lebih kesulitan melawan Vietnam dibandingkan Irak itu gagal. Kenapa gagal? Karena sesuai juga dengan teori yang saya katakan kalau timnas Indonesia bisa menang jika seandainya berani bermain terbuka dan itu dilakukan. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Teman-teman, alhamdulillah akhirnya timnas Indonesia bisa menang melawan Vietnam di babak di laga kedua timnas Indonesia di Piala Asia. Ada satu hal mungkin sebelum saya masuk ke pertandingan semalam, saya ingin katakan dulu kalau sebelumnya di YouTube ini mungkin teman-teman bisa cek di konten-konten saya sebelumnya, saya pernah mengatakan kalau timnas Indonesia akan lebih kesulitan melawan Vietnam dibandingkan melawan Irak. Bukan tanpa alasan sebenarnya, ini penilaian saya selaku penikmat sepak bola yang subjektif. Saya melihat game plan timnas Vietnam saat melawan Jepang itu luar biasa banget. Itu luar biasa banget. Itulah alasan kenapa saya mengatakan kalau Vietnam akan lebih sulit dikalahkan dibandingkan Irak. Tetapi di situ saya juga memberikan sebuah hipotesis. Timnas Indonesia bisa menang melawan siapapun, bukan hanya Vietnam di sini. Timnas Indonesia bisa menang jika mereka berani bermain terbuka. Walaupun konsekuensi bermain terbuka itu besar. Konsekuensinya kita bisa kalah besar, kita bisa kebobolan lebih banyak dibandingkan kekalahan kita biasanya. Tetapi ada juga hal baiknya di mana kemungkinan kita menang tinggi juga dibandingkan kita hanya memutuskan bertahan. Saya kritisi timnas Indonesia bersama Coach Sinteyong ketika bertemu dengan tim-tim besar atau tim-tim yang lebih dominan permainan sepak bolanya selalu cenderung bermain bertahan. Itu saya kritisi. Tapi saya bilang kalau seandainya timnas Indonesia ingin menang harus bisa bermain terbuka. Apapun konsekuensinya, apalagi saat melawan Vietnam bisa disebut laga hidup dan mati. Bertahan aja kita kalah pulang, ya udah mending coba nyerang aja, dan akhirnya benar dilakukan. Masuk ke pertandingan teman-teman. Semalam saya pertama kali mungkin di babak pertama khususnya ingin memberikan applause kepada 3 back yang bermain di Eropa, walaupun Jordi Amat sekarang udah bermain di Malaysia, tetapi pengalaman Eropanya itu paling luar biasa di timnas sekarang. 3 back ini benar-benar tenang. Mereka jago intercept walaupun sedang dalam pressing ketat di tengah loh. Potong-potong bolanya. Ini menandakan bahwa kualitas mereka, jam terbang mereka, pengalaman mereka sungguh-sungguh luar biasa, dan bagi saya timnas Indonesia beruntung memiliki mereka. Sandy Walsh yang dari sebelum pertandingan laga uji coba selalu dipertanyakan netizen kenapa tidak pernah dimainkan oleh Coach Sinteyong, akhirnya membuktikan bahwa pemain termahal timnas Indonesia sementara ini, kualitas pemain Liga 1 Belgia yang selalu bermain rutin di klubnya, menunjukkan bahwa pengalaman tidak akan pernah bohong, kualitas tidak akan pernah bohong, harga juga tidak akan pernah bohong. Sandy Walsh tampil apik, dia kokoh dalam bertahan, dia luas dan cerdik juga dalam serangan. Membantu pertahanan dan serangan itu benar-benar imbang. Bahkan di menit-menit awal, Sandy Walsh memberikan satu kejutan kepada Vietnam dengan menciptakan peluang dari tendangan dan sundulannya, walaupun akhirnya gagal menjadi gol ya. Jordi Amat indah menurut saya. Pengalamannya tinggi banget Jordi Amat. Kenapa? Biasanya mungkin karena blunder-blunder, tetapi Jordi selalu luar biasa dan tampil apik. Kadarnya pas gitu di pertandingan sekarang. Dan yang saya sukai dari 3 back ini, perbedaan pemain Indonesia 3 back ini dengan pemain Indonesia yang bermain di BRI Liga 1 adalah bisa membangun serangan. Itu mungkin kalau dari segi intercept mungkin perbandingannya nggak terlalu jauh ya. Tetapi back yang bisa membangun serangan, menjadi back sekaligus ketika pegang bola dia kasih dan dia buka ruang lagi untuk bisa menciptakan sebuah peluang, itu jarang. Dan itu ada di Jordi, ada di Justin Hubner, ada juga di Sandy Walsh. Justin Hubner luar biasa, kokoh banget. Saya mencatat ada 6 intercept kalau nggak salah, intercept yang penting bagi Justin. Dan umpannya termasuk di babak pertama yang Sandy Walsh nyundul itu, peluang tuh yang ditepis, itu hasil dari umpan Justin Hubner. Luar biasa. Dia masih muda. Ingat itu, dia masih muda. Ya. Oke, 3 back cukup. Wingback. Pratama Arhan, bagi saya tampil bagus. Bagi saya tampil bagus, sangat luar biasa. Nggak salah sih kalau seandainya Sain Fatinama akhirnya menjadi cadangan dan Pratama ada di 11 pertama. Karena kita harus akui tampil bagus. Asnawi Mangku Alam juga udah mulai naik lagi top performanya.
Karena mungkin sebelumnya Asnawi di pertandingan pertama kan baru sembuh cedera ya, sehingga dia kurang bisa maksimal, dan akhirnya sekarang udah mulai ada naik ke top perform. Walaupun mungkin fisiknya belum 100% fit ya, karena akhirnya digantikan juga di babak kedua. Dua gelandang muda, Justin Hubner dan Marcelino, bagi saya seperti pemain yang udah mempunyai syarat pengalaman yang tinggi gitu kan. Kualitasnya bagus, mereka tenang, mereka apik, mereka saling menutup peluang, di mana ketika Marcelino agak sedikit nyerang, Ipar yang lebih standby, begitupun sebaliknya. Mereka kreativitasnya tinggi, Marcelino soloan melewati 2 atau 3 pemain Vietnam yang walaupun akhirnya di sliding, itu luar biasa banget. Itu mantep bagi saya. Yakob Sayuri, Rafa Sak, dan juga Egy mungkin memang bisa dibilang nggak terlalu menonjol di pertandingan ini. Kita harus akui sisi ini sisi yang agak sedikit tidak terlalu menonjol di pertandingan semalam. Dan saya ketika melihat Egy membayangkan seorang Stefano Lillivali dan Sadil di posisi itu. Ini bukan berarti ini mungkin hanya saya membandingkan lah, sewaktu penikmat nih, kayaknya kalau Pano atau Sadil di posisi itu kayaknya greget gitu kayaknya. Rafa, si anak muda, walaupun sebenarnya kita itu jujur aja nggak punya target man malam itu, kecuali hoki aja, yaitu target man asli kita, striker murni. Ramadan Sananta juga nggak dibawa, padahal striker murni juga. Kalau boleh saya membandingkan sedikit, sebenarnya kalau saya lebih cenderung memilih Ramadan Sananta dibandingkan dengan Hoki Calaka. Rafa bermain tampil cukup baik dengan pengalaman yang masih sangat muda. Dia berani berduel, itu yang membedakan lah bagi saya. Yang membedakan Rafael Sak dengan pemain striker timnas Indonesia yang ada sekarang, bisa boleh disebut Dendi, Dimas, Hoki, dan Ramadan juga. Ramadan agak sedikit sama sih sama Rafael Sak, di mana Rafa itu berani jemput bola, dia berani dribble, dia berani untuk akselerasi, dia berani duel, dia berani untuk bisa lewati 1-2 pemain. Itu bagi saya penting bagi seorang sosok striker, nggak cepet hilang bola. Kalau kebanyakan jika seandainya Dimas yang main atau Hoki Calaka, ini sedikit kritikan mungkin untuk 2 pemain ini, cenderung lebih cepat hilang bola. Mereka nggak sanggup untuk reading the ball yang kuat, itu menguasai bola yang kuat. Tapi intinya teman-teman, bagi saya timnas Indonesia tampil apik. Vietnam kembali keluar sifat aslinya pas kalah, langsung sikut-sikut main. Jordi sampaikan ngeluarin darah ya, mudah-mudahan Jordi Amat juga baik-baik aja dan bisa main lagi melawan Jepang nanti, karena kita harus akui Jordi adalah sosok yang sangat penting di lini belakang ya. Kita harus akui itu. Ketenangannya, bagaimana cara membaca permainan, itu yang saya paling soroti. 3 center back kita sekarang, yang paling mahal bagi saya adalah pandai membaca permainan. Itu mahal banget bagi saya. Hernando Ari menjadi man of the match, karena harus kita akui penyelamatannya sangat luar biasa, terutama mungkin penyelamatan di menit-menit akhir, yang kalau seandainya itu masuk nangis saya udah lumayan sedikit agak keluar air mata gitu melihat perjuangan timnas semalam. Apalagi kalau seandainya masuk, mungkin saya juga nangis lagi gitu. Cuman nangisnya nangis kesedihan gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan lah timnas Indonesia bisa memperbaiki permainannya lebih. Sebelumnya saya juga memberikan kredit bermain 100 menit totalnya. Kita tidak ada pemain yang kram, terus berlari. Ini sebuah peningkatan fisik dari timnas Indonesia di era Coach Sinteyong. Dan mudah-mudahan melawan Jepang nanti kita bisa mendapatkan hasil yang positif juga. Karena teman-teman, karena Jepang juga akan sangat habis-habisan setelah mereka kalah dari Irak. Mereka akan berusaha untuk menghancurkan Indonesia agar bisa lolos ke 16 besar. Mudah-mudahan ada hasil yang terbaik untuk timnas Indonesia. Terima kasih telah berjuang. Garuda terus dukung, jangan caci maki, doakan mereka yang terbaik. Loloslah 16 besar, ketemu Uzbekistan atau Australia. Kalau lolos, kalau saya gak salah. Kalau lolosnya dari hasil runner up group. Tapi kalau 3 terbaik kita belum tahu. Mudah-mudahan yang penting lolos dulu lah. Terserah mau lawan apa di 16 besar. Assalamualaikum.